Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas IF 4810 akan membawakan materi tentang sistem operasi dengan topik 14B, yaitu adalah container virtualization. Kami akan mulai dengan perkenalan dulu. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama dengan NIM 103 012 400 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifika Syafarabi Putra dengan NIM 1030 1240 0287. Perkenalkan, nama saya Fatariam Purnama Devi dengan NIM 1030 1243 0040. Lalu perkenalkan, saya adalah Bianar Pasyar Supramudita dengan NIM 103 012 40 0378. Berikut adalah materi yang akan kita bawa. Silakan. Oke, di sini kita masuk ke bagian pertama, di mana bagian pertama akan membahas apa itu container virtualization. Nah, container virtualization itu adalah secara definisi adalah perangkat lunak yang berjalan di atas kernel sistem operasi untuk menyediakan lingkungan eksekusi yang terisolasi bagi aplikasi. Nah, penting untuk diingat bahwa kontainer ini bukanlah emulasi hardware penuh seperti virtual machine. Dan karakteristik utamanya bisa kita bagi 3. Pertama, menggunakan kernel sharing, memiliki isolation antar proses, dan jauh lebih efisien dibandingkan virtualisasi tradisional. Oke, lanjut. Di sini ada slide 4. Nah, slide 4 ini membahas VM versus container. Nah, kita bisa lihat perbandingannya melalui diagram di sini. Di sisi kiri ada virtual machine. Virtual machine tipe 1 maupun tipe 2 dianggap berat karena setiap virtual machine harus memuat guest OS secara lengkap dan melakukan isolasi di tingkat hardware. Nah, sebaliknya di sisi kanan ada kontainer. Kontainer berjalan langsung di atas guest OS dan hanya memuat binary atau library aplikasi yang dibutuhkan saja. Nah, sehingga menghemat dan efisien dalam penggunaan resource-nya. Oke, kita lanjut ke slide terakhir di bagian pertama. Nah, di sini kita membahas sejarah dan fondasi C Group. Nah, pertama, teknologi ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 2006, Google memperkenalkan konsep proses kontainer yang kemudian pada tahun 2008 digabungkan ke kernel Linux menjadi control groups atau C groups. Nah, C group ini adalah fondasi utamanya. Mekanisme ini menegaskan bahwa kernel mengelompokkan tugas secara hierarkis, membagi sumber daya seperti CPU dan RAM. Nah, jadi tugas C group adalah membagi ke setiap grup proses. Nah, tanpa C group tidak akan ada teknologi modern seperti Docker di dunia ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Di sini terdapat 4 fungsi utama dari C groups. Yang pertama adalah resource limiting. Resource limiting ini berfungsi untuk membatasi RAM dan membatasi memori yang digunakan dari suatu proses. Misal saya mempunyai proses 1 yang bernama proses A, sedangkan sistem mempunyai memori sebesar 2 GB. Nah, saya menggunakan fungsi dari resource limiting ini supaya proses A hanya bisa memakai 1 GB saja. Jadi sistem masih tersisa 1 GB memori. Lalu yang kedua ada fungsi dari prioritization. Di sini adalah fungsi prioritas. Semisal saya punya 3 fungsi, ada fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan saya akan memprioritaskan fungsi C terlebih dahulu. Nah, karena memprioritaskan fungsi C ini, jadi dia akan mendapatkan jatah CPU terlebih dahulu dibandingkan fungsi A dan fungsi B. Lalu selanjutnya ada fungsi accounting. Nah, fungsi accounting ini adalah untuk melihat berapa banyak resource yang digunakan. Ini tuh berfungsi untuk monitoring. Lalu yang keempat adalah control. Control adalah fungsi untuk membukukan suatu proses dari kontainer dan menjalankannya lagi tanpa mematikan sistem itu sendiri. Next slide. Lalu masuk ke container engine dan lifecycle. Peran container engine itu apa sih? Jadi itu perannya adalah untuk perantara atau middleware terhadap control groups yang ada di slide sebelumnya. Lalu ada siklus hidup atau lifecycle. Nah, di buku referensi Stalling itu sendiri ada 3 fase. Fase yang pertama adalah setup. Nah, fase setup ini adalah kondisi di mana sistem mengumpulkan file-file sistem yang ada untuk file-file sistem yang diperlukan. Lalu yang fase kedua adalah konfigurasi. Fungsi konfigurasi adalah di mana mesin mengkonfigurasi atau meng-setup alamat IP dan juga parameter jaringan. Lalu yang ketiga adalah fase manajemen. Fase manajemen adalah kondisi di mana sistem dapat
menjalankan, menghentikan suatu proses kontainer dan juga mentransfernya ke server yang lain. Next. Lalu di sini ada aliran data I/O. Di sini ada dua. Di sini ada fungsi A dan fungsi B. Di mana A adalah hypervisor, di mana nama lainnya adalah virtual machine, dan yang kedua adalah container. Di sini terlihat ada 5 step untuk hypervisor dan 3 step untuk container. Di sini hypervisor atau virtual machine lebih lambat dibandingkan container karena melalui 5 step. Karena hypervisor atau virtual machine sesuai namanya virtual, dia melalui 5 step karena harus melewati proses virtual terlebih dahulu sebelum ke proses terakhir yaitu fisikal. Nah, sedangkan kontainer hanya ada 3, jadi dia 3 step langsung ke fisikal. Oke, next, selanjutnya bisa langsung ke bagian ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian 3 yaitu sistem file dan keamanan. Nah, di sini yang pertama ada keunggulan dan probabilitas. Nah, mengapa sih industri itu beralih menggunakan kontainer? Ada 4 alasan utamanya, yaitu yang pertama rapid deployment, yaitu aplikasi bisa disebarkan dengan sangat cepat. Lalu yang kedua probabilitas yang tinggi, di mana bisa berjalan konsisten di berbagai lingkungan. Lalu yang ketiga ada high latency, yaitu satu server bisa menampung ribuan kontainer. Dan yang keempat ada elasticity, yaitu mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya yaitu container file system atau open virtualization. Nah, di sini ada diagram pohon yang menggambarkan bagaimana kontainer itu dapat menyimpan datanya di dalam server kita. Contoh yang digunakan di sini adalah sistem file open virtualization. Jadi yang pertama ada root directory, yang dimana segalanya itu bermula dari root directory yang paling atas. Ini tuh ada di dalam folder host OS kita. Lalu yang kedua ada isolasi kontainer, yang di bawahnya ini ada folder 1X, 2Y, dan 3Z. Ini mempresentasikan bagaimana 3 kontainer itu yang berbeda meskipun mereka berada dalam satu disk yang sama. Tetapi kontainer 1X itu tidak bisa melihat isi dari folder 2Y. Selanjutnya pada struktur internal, jika kita bedah kontainer 2Y-nya, isinya terlihat seperti struktur Linux standar. Seperti ada folder bin, etc, dan juga users. Intinya dari gambar ini menunjukkan bahwa bagi pengguna, kontainer terlihat seperti server sendiri. Padahal secara fisiknya itu hanyalah sebuah subfolder yang terorganisir rapi di dalam host OS. Nah, dalam manajemen file ini juga dalam hal penyimpanan data kontainer, contohnya pada open virtualization yang tadi, yang gambarnya memiliki struktur file yang rapi di bawah directory root. Untuk menghemat ruang penyimpanannya, kontainer menggunakan teknik yang cerdas untuk penyimpanannya. Yang pertama yaitu OS template, yang dimana menggunakan template yang standar. Lalu yang kedua ada symbolic links, yang dimana menghubungkan file tanpa menyalin fisiknya. Lalu yang ketiga ada copy on write atau COW, yang hanya menyalin data jika ada perubahan, sehingga sangat hemat di space-nya. Selanjutnya, yang terakhir ada keamanan dan isolasi. Nah, dalam aspek keamanan yang harus diwaspadai, karena kontainer menggunakan shared kernel, isolasinya yang lebih tipis dibandingkan virtual machine. Jadi jika si kernel hostnya ini terganggu, semua kontainer bisa terdampak. Nah, jadi untuk mengatasinya kita perlu menerapkan user namespace untuk memisahkan hak akses user dan melakukan scanning image secara rutin untuk mendeteksi kerentanannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian 4. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian 4, yaitu ekosistem modern. Di dalam ekosistem modern itu adalah ada materi arsitektur microservice. Arsitektur microservice itu dibagi 2. Ada monolitik yang tradisional dan ada microservice yang modern. Monolitik itu ketika sebuah aplikasi besar dan tunggal, yaitu bentuk S1, misalnya kita gambarkan satu bentuk kotak besar, itu adalah sebuah satu aplikasi dan itu adalah disebut monolitik. Jadi dia fitur dan komponen itu berada dalam satu tumpukan. Lalu ada aplikasi maksudnya ada arsitektur yang microservice yang modern, itu dia adalah dekomposisi arsitektur yang aplikasi itu jadi kecil-kecil.
Jadi dia berdiri sendiri, self-contained, istilahnya seperti itu. Infrastrukturnya dipecah menjadi berbagai unit, banyak unit, jadi lebih mudah dipahami. Jadi simpel ya, kalau misalnya monolitik itu dia kotak besar, aplikasi itu satu tumpukan. Kalau microservice itu dia jadi kecil-kecil, jadi dia pisah-pisah dari aplikasinya. Boleh dilanjut? Lalu kenapa sih sekarang kita memakai microservice? Tentu saja kalau kita menggunakan microservice itu skalabilitas itu dia lebih mereplikasikan layanan tertentu. Jadi dia menangani beban kerja spesifik tanpa perlu menggandakan seluruh aplikasi pembaruan cepat. Lalu pembaruan yang lebih cepat, unit penyebarannya lebih kecil, memungkinkan rilis fitur atau perbaikan. Jadi perbaikannya lebih simpel karena dia kecil-kecil. Jadi tidak seperti monolit yang dia besar kotak seperti itu. Yang jelas perbaikannya itu menjadi lebih rumit karena kita harus ngebongkar semua sistemnya yang sudah jadi di dalam satu kotak itu. Kalau microservice itu kita bisa misalnya ada yang rusak di satu unit saja, ya udah kita bisa perbaiki di unit itu. Itu adalah microservice. Tentu saja karena itu pembaruannya lebih cepat. Lalu efisiensi pada kontainer, dia memberikan isolasi lingkungan eksekusi. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya cuma satu bagian yang rusak ya udah bagian itu doang yang diperbaiki. Atau misalnya ada bagian yang error atau mau diperbarui ya cuma bagian itu doang yang diperbaiki. Dia tidak seperti monolit yang harus merubah sistem utuh seperti itu. Bisa dilanjut? Ya, sekarang kita berubah yang tadi arsitektur microservice kita berubah menjadi Docker. Jadi kenalan dulu dong dengan Docker. Docker itu apa sih gitu kan? Docker itu cara menjalankan aplikasi secara fleksibel dan lincah dalam isolasi langsung di dalam sistem operasi. Linux tanpa dalam sistem operasi Linux tanpa memerlukan hypervisor. Docker memiliki akar yang kuat dalam teknologi Linux dan dirancang untuk menjalankan aplikasi ringan secara langsung di dalam OS Linux tersebut. Faktanya, Google itu pernah menggunakan aplikasi Docker, bukan aplikasi Docker, tapi sistem Docker itu semenjak tahun 2006 sampai sekarang. Boleh dilanjut? Kenapa sih kita memilih Docker gitu kan? Kenapa Docker? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak tadi seperti microservice sebelumnya? Tentu saja, karena Docker itu memiliki kecepatan dan kemudahan. Dia memiliki kemampuan untuk memuat image kontainer dari cloud ke dalam sistem host dengan cara yang sangat simple dan efisien, juga cepat tentunya. Ya beda dari sistem-sistem sebelumnya yang mungkin lambat ya. Di Docker ini dia lebih cepat, lebih efisien tentunya. Jadi produktivitinya bakal lebih bagus lah dari sistem-sistem sebelumnya. Lalu ada efisiensi sumber daya. Nah, karena sebelum itu cepat dan efisien, tentu saja efisiensi sumber daya juga lebih maksimal, ya kan? Docker itu jauh lebih ringan dibandingkan mesin virtual. Ya seperti VM yang sebelumnya kita pakai gitu kan, Oracle VM, VirtualBox seperti itu. Ini lebih cepat, ini lebih efisien lah dalam penggunaannya. Terus juga ekosistem itu terbuka melalui Docker Hub. Pengguna dapat menggunakan image yang dibagikan orang lain atau berkontribusi dengan image custom mereka sendiri. Oke, boleh dilanjut? Manajemen image dan distribusi cloud itu ada dibagi 4 bagian: Docker Image, Docker Repository, Docker Hub, dan Docker Machine. Nah, sebenarnya Docker Registry dengan Docker Hub itu mirip, tapi dia tidak sama, tapi saling berkaitan. Oke, Docker Image itu template bersifat read only yang berfungsi sebagai cetak biru untuk pembuatan kontainer. Lalu ada Docker Registry, itu layanan penyimpanan image ya, baik bersifat publik maupun privat di balik firewall. Lalu ada Docker Hub, itu repository publik global untuk berkolaborasi, mencari dan berbagi image container. Lalu ada Docker Machine, itu adalah alat untuk menginstal Docker Engine pada host dan menghubungkan komunikasi antara klien dan mesin tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, container virtualization merupakan teknologi virtualisasi ringan yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi dengan berbagi kernel sistem operasi host, sehingga lebih efisien dibandingkan virtual mesin yang memerlukan guest OS terpisah.
Teknologi ini didukung oleh mekanisme kernel Linux seperti cgroups yang mengatur pembatasan, prioritas, dan penggunaan sumber daya. Kontainer unggul dalam kecepatan, efisiensi resource, portabilitas, serta mendukung arsitektur microservice yang scalable dan fleksibel. Meskipun memiliki tantangan pada aspek keamanan karena shared kernel tentunya, resiko tersebut dapat diminimalisasikan dengan teknik isolasi dan manajemen yang tepat. Dengan ekosistem modern seperti Docker, kontainer menjadi solusi utama dalam pengembangan dan deployment aplikasi masa kini. Oke? Segitu kesimpulannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.